Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pilihan asuransi kesehatan, saya akan berbagi materi tentang gambaran umum tentang sistem asuransi kesehatan. Bagaimana mengelola sistem keuangan, kemudian bagaimana suatu negara itu mengumpulkan dana, anggaran, dan sebagainya yang dialokasikan untuk kesehatan, indikator-indikator apa yang digunakan oleh negara tersebut untuk menjamin masyarakat mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan seluruh akses fasilitas kesehatan di negara tersebut, sampai dengan nanti kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana yang sudah berjalan Universal Health Coverage atau sistem kesehatan di Indonesia dan problem apa yang dihadapi, termasuk di situ BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia. Baik, materi ini sudah saya email, kalian bisa mengamati dari PPT yang sudah kita share. Yang pertama kita akan bicara tentang sistem keuangan atau healthcare financing. Ya, WHO sendiri sudah membuat rekomendasi di mana diharapkan di tahun 2030 seluruh negara di dunia sudah mengimplementasikan asuransi kesehatan semesta atau universal health coverage bagi masyarakatnya. Nah, di situ kita butuh support yang disebut sebagai sistem keuangan, health financing-nya. Nah, ini suatu kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh suatu negara tersebut untuk mengelola kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri pada saat ini health financing sistemnya, ya, nanti kita akan jelaskan untuk asuransi kesehatan semesta atau UHC. Kita menggunakan badan, ya, BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional, ya. Di situ mereka menjalankan fungsinya, ya, yaitu melakukan pengumpulan iuran, kemudian melakukan pooling atau akumulasi dari iuran yang ada, kemudian melakukan alokasi atau pembagian distribusi hasil dari pooling tersebut untuk mengcover health need atau kebutuhan kesehatan dari masyarakat Indonesia, ya, secara kolektif, ya, dalam suatu sistem yang dimana di Indonesia menjalankan sistem referral, sistem rujukan berjenjang, ya. Nah, fund itu atau biaya kesehatan itu, alokasi itu, ya, disesuaikan. Yang kita punya aturan, BPJS membuat suatu Kementerian Kesehatan membuat tarif INA-CPGs, yaitu berisi kelompok-kelompok biaya berdasarkan regional, berdasarkan kelas rumah sakit, berdasarkan kelompok penyakitnya, ya, kategori penyakit infeksi, penyakit kronis, kardiovaskuler, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, di situ adalah upaya untuk mengalokasikan dana yang sudah dikumpulkan melalui BPJS, ya. Dan bagaimana mekanismenya, ya, kita menganut mekanisme reimburse untuk fasilitas kesehatan di rumah sakit dan menganut mekanisme kapitasi, yaitu untuk fasilitas kesehatan primer, puskesmas, dan klinik dan dokter swasta, ya. Reimburse itu pemberiannya setelah layanan itu berjalan, pemerintah akan membayar. Kalau kapitasi berdasarkan jumlah populasi di area tersebut
pemerintah memberikan alokasi kapitasi itu misalnya Rp6.000 per kepala ya, per kapita ya, kalikan jumlah populasi di area tersebut. Nah, kemudian kewenangan puskesmas atau klinik atau dokter keluarga itulah yang mengelola secara mandiri alokasi dana kapitasi tersebut ya. Itu sedikit gambaran tentang sistem mekanisme pembayaran healthcare ya. Nah, tujuannya apa? Kita perlu membangun sistem financing ya. Intinya adalah kita membuat suatu wadah di mana dana kesehatan itu tersedia gitu ya. Kemudian juga menyiapkan sistem keuangan itu alokasinya sesuai, the right financial allocation to provider, kepada fasilitas kesehatan. Provider di sini bisa fasilitas kesehatan, dokter atau apapun penyelenggara fasilitas kesehatan. Bahkan mungkin untuk mengalokasikan nanti insentif ya. Banyak negara-negara maju sudah memberlakukan insentif atau disinsentif ya bagi provider yang patuh ya menjalankan rules atau aturan tentang sistem reimbursement, atau disinsentif bagi provider yang tidak menjalankan aturan dengan baik gitu ya. Kemudian untuk memastikan seluruh masyarakat ya di Indonesia misalnya itu mendapatkan akses yang setara, mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan haknya ya. Ini fungsi dari healthcare financing. Yang di dalam hal ini healthcare financing di Indonesia adalah lembaga penyelenggara kesehatan kita, BPJS. Nah, health financing source atau sumber-sumber keuangan itu bisa diperoleh dari berbagai macam ya, bisa dari iuran ya, yang paling kita dengar ya, sering kita dengar adalah dari iuran maupun dari publik ya. Dari public expenditure itu maksudnya dari pemerintah ya. Ya, ini bisa kita lihat di sini contoh public expenditure misalnya ya. Jadi ini adalah seluruh biaya kesehatan itu didanai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Bisa diambilkan dari APBN, APBD, dana alokasi khusus gitu ya. Nah, itu semua didapatkan dari sumbernya adalah dari pajak ya. Dari pajak yang diperoleh negara ya. Itu menjadi sumber keuangan publik ya. Atau dari perusahaan-perusahaan yang mengalokasikan revenue-nya, pendapatannya untuk insurance contribution ya, untuk alokasi asuransi bagi para karyawannya ya. Kemudian private expenditure ya, sumber keuangan dari individu ya, yaitu iuran ya, iuran dari individu maupun dari perusahaan yang dipotong gaji seperti itu ya. Kemudian sumber keuangan eksternal ya, ini bisa dianalogkan refer to external aid ya. Contohnya adalah bantuan-bantuan dari World Bank, dari misalnya filantropis Bill and Melinda Gates, Gavi, atau Clinton Initiative dan sebagainya. Jadi biasanya diambilkan dari sumber-sumber tersebut ya, sumber keuangan negara. Makin maju suatu negara tersebut ya, maka private expenditure-nya, voluntary payment by individuals itu trennya meningkat ya. Tapi makin tingkat GDP negara tersebut makin rendah, maka biasanya public expenditure harus mensupport untuk health financing sources ini, dan biasanya juga external sources atau bantuan dari negara-negara asing itu biasanya besar ya.
Untuk Indonesia sendiri, negara dengan posisi lower middle income country, Indonesia sudah banyak lepas dari external source, dari bantuan negara asing. Tapi di situ public expenditure harus banyak mensupport keuangan kesehatan negara itu. Ini visualisasi tentang ya yang tadi saya jelaskan dari private ke public gitu ya. Contoh private, pembayaran private itu ya langsung individu itu membayar begitu sakit, berobat ke rumah sakit, membayar berapa jumlahnya out of pocket ya. Jadi di situ nggak ada mekanisme pooling, nggak ada mekanisme procurement atau pengadaan obat, pengadaan alat kesehatan, pengadaan apapun secara individual rumah sakit per individu ya. Tapi begitu mengarah ke publik, di situ ada mekanisme pooling ya, di mana tadi pool ya, segala iuran yang tadi BPJS itu masuk dikelola secara profesional untuk nanti dialokasikan ya sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian sistem pembeliannya juga by government makin bagus, yaitu kita misalnya menggunakan e-procurement ya, yang disiapkan daftar obatnya secara elektronik juga, e-katalog gitu ya, dan kita menyeleksi para produsen, distributor obat, alat kesehatan untuk menyediakan obat-obat tersebut ya. Nah, tadi mekanisme sumber pembiayaan bisa berdasarkan tax dari pajak atau dari individu ya. Kemudian juga kita kenal ada asuransi private ya, seperti Prudential ya, asuransi AXA dan lain sebagainya, itu adalah asuransi private. Dan juga dari social health insurance ya, asuransi kesehatan Jamkesmas, Jamkesda dan sebagainya. Dan juga dari sumber pembiayaan negara lain ya, sebagai negara donor ya, donor funding. Kita bicara tax-based system. Tax-based system itu adalah mekanisme risk pooling di mana proses pengumpulan biayanya itu sepenuhnya diambilkan dari pajak ya, sehingga sangat diperlukan pemerintah yang sangat kompeten yang mampu melakukan pengelolaan pajak dengan baik ya, dan fungsi pajak tersebut dialokasikan untuk mensubsidi ya, kelompok masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan gitu ya, dimana di situ mekanismenya bisa subsidi silang gitu ya, itu pajak ya. Kemudian user charge individu ya, pay as you use. Jadi intinya kalau kita mendapatkan fasilitas kesehatan maka kita harus membayar langsung ya. Ini mekanisme yang paling tidak direkomendasikan ya, karena di situ individu langsung membayar gitu ya, membayar biaya kesehatannya, sehingga bagi yang miskin tidak mampu mendapatkan akses kesehatan secara adil gitu ya. Kemudian risk base ya, asuransi swasta ya, itu kita sering melihat mekanismenya semakin usianya semakin tua maka preminya iurannya makin tinggi. Dia punya penyakit-penyakit atau riwayat keluarga misalnya ya ada beberapa histori, maka preminya juga akan tinggi. Jadi as cost rise, insurance premium rise ya, dan ini hanya bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat sosial ekonomi yang tinggi ya. Kemudian ini yang kita akan banyak kupas nanti, social health insurance ya. Maka ini adalah jenis asuransi semesta di mana no one is excluded, tidak ada satupun orang yang tertinggal tidak mendapatkan asuransi. Nah, ini kebalikannya dengan private risk based system ya, di mana di dalam SHI
everyone is eligible group. Semua orang itu harus masuk, gitu ya. Tidak peduli dia mampu membayar atau tidak mampu membayar, ya. Jadi kita perlu membuat suatu legislasi, aturan dan sebagainya untuk mengegolkan atau untuk membuat SHI ini berjalan di level negara. Kemudian bicara tentang donor funding, ya. Ini adalah sumber pembiayaan dari negara-negara maju, misalnya ya filantropis tadi, gitu ya, NGO, gitu ya, untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan, misalnya obat-obat program, kemudian vaksin baru, gitu ya, misalnya kebencanaan dan sebagainya. Itu biasanya memanfaatkan donor funding. Nah, ini visualisasi bagaimana mekanisme health financing ya, di mana revenue collection bisa dari tax, public charge, loan, pinjaman dan sebagainya, out of pocket bahkan. Sampai ada mekanisme pooling di situ, yaitu yang BPJS di situ melakukan pool sampai kemudian uang yang sudah dikumpulkan tadi dialokasikan ya ke rumah sakit dan sebagainya ya, untuk public provider maupun private provider ya. Itu secara konsep. Kemudian WHO juga menyusun indikator untuk financial system di suatu negara tersebut. Bagus tidaknya sistem keuangan kesehatan di negara tersebut tergantung pada indikator. Ada 3 ya. Yang pertama, total expenditure on health ya. Jadi total biaya kesehatan negara tersebut bagus tidaknya itu bisa dilihat dari berapa persen biaya kesehatan terhadap GDP, terhadap gross domestic products atau ya GDP. Nah, di sini WHO menyarankan minimal itu 5% dari GDP. Negara tersebut harus mengalokasikan 5% dari GDP ya, untuk belanja kesehatan. Kemudian yang kedua, general government expenditure on health as proportion of general government expenditure. Jadi indikator ini menggambarkan berapa jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan ya, dibagi dengan total anggaran ya. Semakin tinggi GGE ya untuk kesehatan, maka menunjukkan komitmen pemerintah makin tinggi ya. Kemudian yang ketiga, ini kontras dengan indikator 1 dan 2, yaitu rasio out of pocket payment ya. Makin tinggi pembayaran out of pocket, makin tinggi individu itu membayar sendiri biaya kesehatannya, maka ini akan menjadi resiko meningkatkan ketidakmampuan masyarakat ya, catastrophic spending ya. Ya, faktanya masih banyak kita menggunakan out of pocket juga, masih banyak masyarakat kita yang harus mengeluarkan biaya obat sendiri ya di luar biaya BPJS ya. Ini menunjukkan makin tinggi out of pocketnya, berarti pengelolaan health financing kita masih belum optimal. Sini gambaran global health expenditure di negara-negara di dunia. Warna hijau tua menunjukkan persentase health expenditure ya, per GDP-nya ya, makin tinggi. Di Indonesia di sini masih kuning, artinya masih rendah sekali ya. Data tahun 2011 ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang setingkat dengan Indonesia, lower middle income country, kita termasuk masih relatif rendah ya dibandingkan negara-negara lain ya, kecuali Pakistan ya, 2,7 saja ya persen GDP untuk alokasi kesehatan. Kita masih kalah jauh dengan Vietnam, bahkan Nepal sekalipun ya. Tuh. Sehingga dampaknya juga ya tentang out of pocket tadi, makin banyak orang yang harus membelanjakan pendapatannya untuk kesehatan ya. Di
sini gambarannya semakin di sini ada warna hitam, abu dan merah. Merah itu adalah population in million, ada 100 juta populasi di dunia yang termiskinkan karena tidak mampu membiayai kesehatannya, ya. Kemudian 150 million yang mengalami kehabisan uang atau katastrofik, dan 1.300 million yang tidak mendapatkan akses karena tadi out of pocket, termiskinkan karena out of pocket. Maka health financing system itu menjadi vital perannya gitu ya di suatu negara, ya. Ya, karena di sini masih banyak ya negara-negara yang insufficient fund ya for health, ya. Ya, di Indonesia sendiri kita mengalami ya kerugian yang luar biasa karena jumlah biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan jumlah iuran yang masuk maupun tax yang dikelola itu jauh lebih besar biaya yang harus dikeluarkan, sehingga ada kerugian, ya. Kemudian masih banyak juga problem, masih banyak orang yang out of pocket gitu ya, dan itu beresiko kepada impoverishment tadi, ya. Kemudian tidak efisien, ya, pengelolaan yang tidak efisien ya dalam healthcare itu ya, dan inequity, tidak semua orang bisa mendapatkan kebutuhan hak layanan kesehatan yang sama. Oleh karena itu direkomendasikan seluruh negara disarankan untuk membuat health financing system yang baik sehingga membuat seluruh populasi mendapatkan akses yang sama, mengurangi resiko katastrofik, financial katastrofik, ya, itu yang menjadi tujuan. Jadi universal coverage itu adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara di tahun 2030. UHC oleh WHO didefinisikan untuk ensuring that all people can use promotive, preventive, curative, rehabilitative ya, health services. Jadi masyarakat bisa mendapatkan akses segala bentuk layanan mulai dari promotif sampai rehabilitatif, menyediakan kualitas layanan kesehatan yang memadai, ya, sehingga tidak ada lagi permasalahan finansial berkaitan dengan kesehatan. Ini related sama SDGs nomor 3 tentang health, ya, di mana SDGs merekomendasikan ya bahwa setiap negara harus mencapai UHC tahun 2030. Jadi termasuk melindungi masyarakat supaya tidak ada resiko finansial katastrofik tadi, ya, akses terhadap layanan kesehatan yang esensial, akses mendapatkan layanan kesehatan yang affordable, obat yang affordable, vaksin, ya, semuanya. Nah, ini visualisasi untuk mencapai universal health coverage kita harus memenuhi gap, ya, di mana di situ coveragenya, jumlah populasi yang tercover harusnya terus dioptimalkan sampai harapannya 90-100% penduduk tercover. Kemudian bentuk layanannya juga makin luas, tidak hanya treatment tapi juga promotif, preventif, vaksin baru termasuk mungkin vaksin influenza, vaksin untuk COVID-19 misalnya, ya. Kemudian juga reduce cost sharing, ya, sehingga di situ cost sharing sehingga nanti yang berdampak ke out of pocket tadi makin minimal, gitu, ya. UHC itu tujuannya ke sana. Ya, kalau kita lihat di sini mulai dari out of pocket sampai kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan, yang kita masih di sini belum sampai kemudian kita mencapai UHC di mana tidak ada perkecualian, seluruh populasi di Indonesia mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang memadai. Bicara tentang sejarah, ya,
kesehatan di Indonesia, sistem kesehatan di Indonesia, kita mulai dulu tahun 68 itu askes khusus untuk para PNS gitu ya. Kemudian mulai ada 92 ada jaminan untuk para karyawan swasta. Kemudian 99 mulai askeskin ya. Kemudian mulai 2001 desentralisasi ya. 2004 askeskin diperluas sampai pada 36 juta masyarakat miskin mendapatkan askeskin ya. Kemudian Jamkesmas ya 2008 Jamkesda ya, dimana karena sudah desentralisasi Jamkesda juga diperluas gitu ya. Kemudian 2011 mulai ada aturan inisiasi untuk menggunakan asuransi sosial BPJS ya. Dan akhirnya 2014 implementasi BPJS berjalan. Oke. Jadi ini upaya yang harus dilakukan, akan terus ditingkatkan jumlah populasi yang tercover, variasi benefit package atau jenis layanan kesehatan yang makin banyak ya. Kemudian juga meminimalisir cost sharing ya. Cost sharing itu cita-cita UHC. Nah, sedikit gambaran juga di Indonesia UHC itu memang jumlah populasinya masih persentase coveragenya masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Contoh saja di sini Thailand dan Filipina. Di Thailand sudah mencapai UHC tahun 2002, Filipina 2004 dengan coverage yang lebih dari 85%. Di Indonesia masih ya di angka 75% cakupan ya, data tahun 2018. Nah, kita nanti akan melakukan overview sistem kesehatan di negara-negara tetangga, dan kita bisa belajar bagaimana sih sistem kesehatan di Singapura ya, di mana negara tersebut sudah sangat bagus ya sistem kesehatannya. Thailand ya, kita banyak belajar mungkin bisa dari Thailand bagaimana dia mengimplementasikan dari bagaimana iurannya, mekanismenya, jenis benefit package yang di cover oleh pemerintah ya, dan out of pocket yang sudah dilakukan oleh masyarakatnya. Kemudian Jepang juga kita bisa belajar, dan South Korea ya. Negara-negara tersebut ya, sudah mengimplementasikan UHC, dan ada pada suatu waktu UHC itu memang perlu ya dikombinasi dengan ya private insurance ya, seperti yang Singapura sudah lakukan, atau sesuai dengan kebutuhan misalnya Jepang, di mana tingkat populasi elderly, kelompok usia yang lanjut itu sudah sangat tinggi, sehingga Jepang meng-create insurance untuk elderly ya. Ya, kemudian Thailand nanti kita bisa lihat perjalanan seperti kita, ada askes, kemudian mulai dari masuk untuk kelompok pekerja informal sampai kemudian ke social security-nya seperti kita Jamkesmas, Jamkesdanya. Jadi kita bisa lihat, jadi kita buat 4 tugas gitu ya, masing-masing kelompok bisa berisi 4 atau 5 mahasiswa untuk melakukan kajian healthcare system di negara-negara ini. Itu kira-kira nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk presentasi kasus-kasus healthcare system di negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.